Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Purnama dengan nomor NIM 0101188046. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan untuk ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dan selebihnya ada 5 soal. Soal yang pertama adalah apa kelebihan dan kekurangan perdagangan eceran dan grosir? Jelaskan. Jawabannya adalah pengecer atau penjualan eceran atau dikenal dengan istilah retail adalah kegiatan bisnis perdagangan yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga atau keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran yang dimana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, modal kecil. Kelebihan yang paling mendasar dari usaha retail ialah modal yang kecil sehingga dapat menjadi solusi untuk para pengusaha pemula memulai bisnisnya. Lalu selanjutnya kelebihannya adalah harga dapat ditawar. Seperti pada pasar tradisional atau toko-toko kecil, harga dapat ditawar, meningkatkan ketertarikan pelanggan atau membeli dagangannya. Lalu selanjutnya dapat dijangkau semua kalangan. Semua kalangan dari ekonomi menengah ke bawah dapat membelinya karena barang yang dijual ecer. Penjual secara retail akan mengundang banyak pelanggan untuk datang membelinya. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama adalah promosi tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan mayoritas barang yang dijual untuk retail sudah banyak diketahui khalayak umum. Lalu selanjutnya digunakan hanya sebatas bisnis sampingan. Banyak retail yang menganggap bisnisnya tidak terlalu serius karena dianggap sebagai bisnis sampingan semata. Lalu selanjutnya kekurangannya pelaporan administrasi tidak lengkap. Catatan yang sering ditemui pada pengusaha retail ialah catatan hutang pelanggan, produk yang tersedia dan produk yang terjual. Mereka tidak membuat neraca dan pelaporan aset atau bentuk pelaporan keuangan akuntansi lainnya. Lalu selanjutnya grosir itu apa? Grosir adalah badan usaha yang menjual barang dengan kepada dagangan kepada penjual atau pengusaha lain, misalnya pengecer, pedagang besar dan lain sebagainya. Untuk kelebihan grosir itu dapat buka di mana saja, kapan saja. Lalu keuntungan tinggi, bayaran sewa tidak mahal, dapat menjual benda lebih murah. Lalu kekurangan grosir adalah persaingan secara global, rawan penipuan, dan juga siap melayani pelanggan yang menumpuk. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, soalnya adalah contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran, dalam kegiatan pemasaran di perusahaan apa saja. Untuk jawabannya, sebagai contohnya internal kontrol pada PT CP Adi Perkasa. Internal kontrol bertanggung jawab untuk mengevaluasi aktivitas dalam pengendalian internal, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi pemasaran dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Di samping itu, audit internal juga bertanggung jawab kepada direksi dan bertugas untuk melaksanakan audit dan mengawasi operasi perseroan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan di semua tingkatan pemasaran telah dilaksanakan secara baik. Audit internal setelah berkali disampaikan kepada anggota komite audit direksi. Nah, contohnya CP Adi Perkasa ingin meningkatkan laba dengan cara mengauditing manajemen pemasarannya, lalu dilakukanlah internal kontrol pada bagian marketing permasalahannya. Nah, untuk permasalahannya terletak pada tenaga pemasaran. Untuk meningkatkan pemasarannya itu, lalu manajemen merencanakan untuk menyewa pelatih pada ahli pemasaran untuk tim marketing mendapat pelatihan. Untuk soal yang ketiga, berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Untuk pengendalian operasional adalah aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, serta melakukan perbaikan rencana, bertujuan agar perusahaan dapat menguasai pasar dengan jangkauan yang luas. Nah, contohnya membuat dan memelihara prosedur dokumentasi untuk menangani situasi di mana ketiadaannya dapat menyebabkan deviasi dari kebijakan dan tujuan sasaran lingkungan. Lalu menetapkan kriteria operasi dan prosedur. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapat earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengakuan tertentu. Nah, contohnya laporan pemasaran manajemen suatu toko dapat memperlihatkan bahwa manajer toko tersebut memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut mampu meningkatkan labanya. Lalu pengendalian strategis.
Pengendalian strategis adalah tugas untuk manajemen bahwa tujuan strategi dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang diramalkan nanti dan yang di sekarang. Suatu perangkat yang dikenal sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pemasaran menunjukkan profit efektivitas pemasaran di seluruh divisi atau perusahaan dalam hal yang pertama filsafat pelanggan, organisasi pemasaran, informasi pemasaran, perencanaan strategis dan efisiensi operasional. Nah, untuk contoh pengendalian strateginya itu adalah pengendalian implementasi dari Days In pada saat Days In memelopori segmentasi anggaran di industri penginapan. Strategi utamanya adalah menekankan pada manajemen pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan dan meningkatkan iklan-iklan untuk menarik daya tarik konsumen. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 4 yaitu pentingkah audit pemasaran? Jelaskan jawaban saudara. Nah, untuk jawabannya menurut saya pentingnya audit pemasaran adalah untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep pemasarannya serta menciptakan nilai bagi konsumennya dalam tingkat laba. Dengan melakukan audit pemasaran atau marketing audit akan memungkinkan manajemen melihat lebih jauh di luar ramalan penjualan atau sell forecast dan peramalan pangsa pasar market share forecast sehingga dapat mengantisipasi masalah-masalah dalam pemasaran di suatu perusahaan. Lalu soal nomor 5, menurut pendapat saudara, produk apa yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global? Jelaskan dan berikan bukti-bukti terkait jawaban yang saudara berikan. Nah, untuk jawabannya adalah menurut pendapat saya produk Indomie lah yang sudah sukses memasuki pasar global. PT Indofood sukses makmur terbuka memperkenalkan Indomie, produk mie instan ke pasar internasional. Nah, kini Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong hingga Taiwan. Namun Indomie sudah terbang jauh ribuan kilometer menjangkau lebih dari 80 negara baik di Eropa, Timur Tengah, Afrika hingga Amerika. Nah, di Sudan sendiri Indomie hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Bahkan Indofood juga membangun pabrik di sejumlah negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah hingga Mesir. Nah, terkenalnya Indomie ke berbagai negara menjadikan Indomie dinobatkan menjadi raja mie instan. PT Indofood berpartisipasi dengan membuka pavilion Indonesia pada pameran National Restaurant Association yang berlangsung adalah pameran terbesar untuk industri restoran di wilayah Amerika Utara. Dan ketiga terbesar di dunia. Total potensi transaksi yang dihasilkan selama 4 hari pameran berlangsung adalah sekitar 3 miliar 142 juta lebihan yang berasal dari 25 transaksi. Nah, perkembangan di pasar ekspor tersebut juga didukung oleh keberadaan toko-toko Indonesia di beberapa negara seperti Thailand, Hong Kong, Taiwan hingga Arab Saudi. Bahkan di Arab Saudi ada 1.200 toko yang khusus menjual makanan Indonesia. Nah, berikut jawaban-jawaban dari soal UAS. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.